ya Nur Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, walil hormati lil kullil muallim fi hajjal masjid, bagi setiap orang-orang yang alim di masjid ini, walil hadirin fi hajjal masjid, wali ummati sayyidina wa nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarakan minallah. Salawatu wassalam alaikum insyaallah fi indillah. Hadirin, fa innal musannif rahimahumullah wa yaqulu fi kitabihi li Syekh Abdul Qadir Jailani faqala fal insan ala nau'aini. Ketahuilah manusia itu memiliki dua keadaan dalam dirinya, jismani war ruhani, yakni pada alam jasadnya dan alam ruhaninya atau ruhaninya. Fal jismani insan amur ruhani insanun khas war ruju'ul insanul am ila watanihi wa huwa darajat bisababi amalin amali syariah wa tariqah wal ma'rifah. Maka bagi seorang manusia pada ruhaninya, pada jismaninya, jisimnya, dia dianjurkan untuk melakukan amal-amal soleh dalam kehidupannya. Adapun amal-amal rohani itu bagi manusia itu, kata beliau, perrujuul insanul am ila watanihi, kembali kepada makna asal dirinya, bahwa Allah ciptakan ruhnya itu adalah suci, maka rohaninya itu selalu mengharap, mengidam-idamkan kesucian itu. Jadi semua manusia itu diciptakan Tuhan suci. Yang kemarin seperti firman Allah, fitratallahi allati fataranasa 'alaiha. Fitrah manusia itu suci dari fitrah Allah yang diberikan Allah kesucian badannya. Maka rohaninya pun selalu mengharap diri manusia itu untuk beramal-amal suci. Makanya tidak heran orang-orang yang lalai dari agama, orang-orang yang jauh daripada syariat agama, pastilah hati mereka gelisah, tidak tenang. Kenapa? Karena rohaninya menuntut. Orang-orang yang tidak mau bertuhan kepada Allah, pastilah hatinya terus menuntut kepada orang itu untuk mencari Tuhannya. Orang-orang yang jauh dari Tuhannya, rohaninya menuntut kepada dirinya untuk selalu mendapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah derajat bisababi amal, karena adanya satu amal, yakni amal pada fi ilmi syariah wa tarekah wal ma'rifah. Di dalam itu, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, menuntut kepada seorang manusia untuk melakukan amal-amal syariah, amal-amal tarekah, dan amal-amal ma'rifah. Jadi ada di sini ada beliau menyebut tiga, yang sebenarnya ada empat ya, tiga: ilmu syariah, ilmu tarekah, dan ilmu ma'rifah. Hakikatnya mana? Hakikat itu hadiah dari Allah, hadiatan minallah. Hakikat itu nanti hadiah dari Allah. Salat 5 waktu, Allahu Akbar, sudah bisa semuanya kita. Itu namanya amal-amal syariah yang lahirnya terlihat. Tarekahnya yang ada di dalam batin kita. Kemana hati kita itu ketika sholat itu? Apakah sholat itu kita kerjakan hanya formalitas, sekedar karena orang-orang di kampung sholat lalu kita juga sholat? Apakah kita sholat itu karena dilihat oleh orang, ataukah dari diri kita sendiri? Maka itu sudah masuk kepada tarekah. Tarekah di sini
wujuh hati kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Hanya saja sahnya salat itu atau amal-amal soleh itu a'malu binniyat. Hanya saja dengan niat. Walikulli imrin ma nawa. Hanya saja amal itu diarahkan dengan niat seseorang. Allahu Akbar. Yang terlihat oleh manusia itu gerakan saja. Tapi yang kuncup di dalam hati seseorang, jiwa seseorang, hanya Allah yang tahu. Nah, itu sudah tarekat. Ma'rifahnya adalah apa? Kalau itu tujuannya, ma'rifahnya adalah bagaimana menghadirkan Allah dalam jiwa kita. Hadirnya Allah dalam jiwa kita. Itulah yang dimaksud bahwa kita sholat sudah berada pada posisi syariah, tarekah, dan ma'rifah. Nah, tiga perkara itu. Fa innahu fiha kama qala alaihi salam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al hikmatul jami'ah ma'rifatul haqqi iza amila bila riya wala sum'ah. Maka ketahuilah hikmah itu sifatnya terkumpul di dalam ma'rifatul haq, terkumpul di dalam mengenal Allah yang secara benar. Apabila seseorang beramal satu amalan, ija amila bila riya, tanpa riya wala sum'ah, dan tanpa sum'ah sedikit pun. Riya itu fa inna riya piha. Jadi orang yang riya itu, yang dimaksud dengan riya itu yarjun nas alaihi, mengharapkan dilihat oleh manusia. Itu disebut dengan riya. Was sum'ah, adapun sum'ah berharap yarju piha ya'lamunan nas alaihi, mengharapkan diketahui oleh semua manusia. Dia berharap mengetahui manusia. Jadi kalau riya, ada seseorang sholat, dia sholat di tengah-tengah sini misalnya, ingin dilihat oleh orang sholatnya, itu riya. Kalau sum'ah itu ingin diketahui orang. Kalau riyat itu ingin dilihat orang, kalau sum'ah ingin diketahui orang. Malam tadi Pak ulun sholat tahajud 100 rakaat, misalnya, itu sum'ah. Orang tidak bertanya, orang tidak mau tahu, tapi dia mengisahkan dirinya malam itu sholat tahajud 100 rakaat. Nah, itu namanya sum'ah. Atau yang terbetik di dalam hatinya, orang lain tidak tahu, tapi di hatinya dia merasa lebih tinggi daripada manusia yang lainnya. Maka kata beliau, karena demikianlah li'anna darajati alal insan fi salasati tabaqat. Karena itu kebanyakan manusia itu bisa dibagi kepada 3 keadaan. Fal awwalu al jannatu fi alamil mulki wa huya jannatul ma'wa. Dia disebut dengan masuknya seseorang pada jannatul ma'wa. Orang sholat secara syariah yang dilakukan secara johir itu apabila sudah betul, maka pastilah orang itu akan dimasukkan Allah ke dalam surga ma'wa namanya. Tingkat yang kedua, wasani yang kedua, yakni fi jannatin naim, di surga jannatun naim. Yang ketiga adalah seseorang fi jannatil firdaus, pada surga firdaus. Nah, ini 3 kelompok manusia ya. Bagaimana dia bisa merangkumkan keadaan 3 hal itu, jangan sampai kosong dalam hatinya. Jadi kalau kita beribadah amal soleh apa saja, harus 3 ini ada komponennya. Kalau sholat itu gerakannya harus benar. Sudah benar, sholat itu gerakannya benar, hati tawajuh kita kepada Allah, itu tarekah kita. Yang ketiga adalah kita bisa menghadirkan Allah dalam perbuatan tersebut. Menghadirkan di sini adalah penyembahan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yasilu illa fi ulumi syariah wa tarekah wal ma'rifah. Tidak ada satu amal itu akan menyampaikan seseorang kepada Allah dengan sebenar-benarnya hakiki kecuali melewati 3 perkara itu, yaitu proses pengetahuan syariah. Pertama adalah li ilmi syariah, wasani fi ilmi tarekah,
Wasalis yang ketiga adalah fi ilmil ma'rifah, pengetahuan tentang ma'rifah seseorang. Adapun yang batil daripadanya, sebagaimana keadaan-keadaan yang tidak sempurna daripadanya, tentu saja itu fi indillah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fa inna fi du'aihim, di antara doa-doa orang yang ingin selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yuqalu, dikatakan olehnya, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang hak itu adalah yang hak, anugerahi kami rezeki daripada Engkau untuk mengikuti kebenaran itu. Wa arinal batila batila, perlihatkan kepada kami ya Allah yang batil itu adalah batil. Warzuqna tinabah, anugerahi kami rezeki untuk mampu menjauhi yang batil itu. Nah, ini adalah satu keadaan di mana diri manusia itu, al-insan itu, yarjunas ila fitratihi. Manusia itu ternyata menurut Syekh Abdul Qadir Jalani, ruhaninya, fi ruhanihim, di dalam ruh mereka itu mengharapkan, yarjunas ila fitrati asli, kepada fitrah asli, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah konsep bahwa manusia itu kembali kepada asal dirinya. Fa inna fiha bi ma'lum li ilmi syariah yuqalu fiha minal Qur'anil Karim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam bentuk amaliyah syariah itu, wa fiha fi yaumir Ramadan, pada bulan Ramadan. Sauma fiha, kita berpuasa pada hari tersebut. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, semoga engkau bertakwa. Yakni fiha akhir Ramadan yuqalu yaumul fitri. Maka setelah Ramadan itu disebut Nabi SAW yaumul fitri atau Idul Fitri, yang disebut dengan hari fitrah, hari yang suci. Orang sering juga menyebut hari kemenangan. Maka orang yang bisa mensejajarkan jasadnya dengan rohaninya disebut orang yang menang, orang yang kembali kepada fitrah suci dirinya manusia. Nah, inilah yang dimaksud bagian-bagian itu. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum ya karim.